Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap semangat walaupun di rumah saja. Pekan ini kita sudah memasuki tema 2. Yuk kita belajar tema 2. Dan hari ini yang akan kita tampilkan adalah mengenai proklamasi. Ya, bulan Agustus adalah bulan yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia karena di bulan Agustuslah terjadi proklamasi kemerdekaan. Ingat, proklamasi kemerdekaan dicapai dengan penuh perjuangan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam tema 2 kelas 6 mengenai persatuan dalam perbedaan. Kali ini kita masuk ke dalam muatan IPS mengenai proklamasi kemerdekaan. Kita tahu bahwa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Namun, perjuangan untuk mencapai proklamasi itu tidak mudah. Ada hal-hal yang harus kita lalui sebelumnya. Masa persiapan dan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Pada tahun 1944, Jepang semakin terdesak oleh tentara Amerika Serikat. Kedudukan Jepang di Indonesia sudah mulai terancam. Akhirnya, Jepang menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari bagi rakyat Indonesia. Untuk memenuhi janjinya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang kita sebut juga dengan Rokubitsu Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang, terdiri dari 60 tokoh nasional dan 7 orang Jepang. Inilah sosok dari Dr. Rajiman Widyodiningrat. Anggota BPUPKI dilantik dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Tujuan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting lain yang dibutuhkan dalam kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI berlangsung tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI membahas gagasan-gagasan dasar negara. Tokoh-tokoh yang mengajukan gagasan tentang dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Beliau mengajukan gagasan pada tanggal 29 Mei 1945 berisi tentang 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu disusul oleh Supomo yang mengajukan gagasan pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi mengenai 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Tokoh terakhir yang mengajukan gagasan mengenai dasar negara yaitu Soekarno. Soekarno mengemukakan idenya
pada tanggal 1 Juni 1945. Gagasan beliau berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Gagasan beliau ini diberi nama Pancasila atau 5 dasar. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai dengan masa sidang pertama BPUPKI, belum ada kata sepakat mengenai gagasan dasar negara. BPUPKI membentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan rumusan dasar negara yang diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 menjadikan Piagam Jakarta sebagai isi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah tokoh-tokoh Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang beranggotakan Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Kiai Haji Abdul Kahar Mujakir, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Ini adalah isi dari Piagam Charter. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya, maka dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dokuritsu Junbi Inkai dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI bertugas untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi mengenai pembahasan dan perubahan isi sila pertama Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945 pada sidang PPKI. 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Kita beralih kepada peristiwa proklamasi berikutnya, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Poin-poin penting yang terjadi pada peristiwa Rengas Dengklok adalah berawal dari kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kedua, adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan. Yang ketiga, mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh Jepang. Terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan RI. Perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah salah seorang tentara Jepang bernama Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.
Naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarni memberikan usul bahwa teks proklamasi cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Perumusan teks proklamasi sampai penandatanganannya baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan Naskah Proklamasi. Pembacaan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diselenggarakan pada 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bung Karno yang didampingi oleh Bung Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan diikuti dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat. Oke, untuk lebih memahami mengenai proklamasi, kalian bisa mengerjakan tugas di halaman 46 dan halaman 47. Itulah tadi video mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan satu peristiwa proklamasi yang di dalamnya terdapat peristiwa Rengas Dengklok, kemudian ada peristiwa mempertahankan kemerdekaan dengan cara satu melalui jalan perjuangan dan yang kedua melalui jalur diplomasi. Ingat ya, ada tugas untuk kalian yang harus dikerjakan di Google Classroom. Oke, tetap pelajari materi tema 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.